Assalamualaikum, halo teman-teman semua, gimana kabarnya sehat? Ketemu lagi sama gue Temon. Nah kali ini gue mau nyeritain kisah dari salah satu akun Twitter yang bernama Payung Hitam. Nah jadi ceritanya tuh kayak gini, terjadi di 2004. Nah kita sebut saja namanya Adit. Adit ini mempunyai keluarga, mempunyai istri serta anak bayi saat itu, ya bisa dikatakan balita. Saat itu Adit tinggal dengan ibu dan bapaknya. Namun dikarenakan si ayahnya Adit itu terkena penyakit yang bisa dikatakan tidak terdeteksi oleh medis, ya intinya penyakit aneh lah gitu kan. Akhirnya hanya bisa berbaring dan terkapar saat itu. Ibunya Adit hanya menjadi buruh cuci di tetangga-tetangga yang lain. Nah buat Adit sendiri pun Adit nggak punya pekerjaan tetap, bisa dikatakan serabutan. Adit cuman bisa menjadi buruh jasa saat itu. Kalau itu pun ada tetangga yang minta bantuan tenaganya aja, misalkan ada rumah bocor, masang pintu gitu, cuman pekerjaan-pekerjaan kecil lah gitu kan. Nah bisa dikatakan kehidupan mereka itu di kota ya melarat lah, sorry ya, bukan ini susah gitu kan. Untuk hidup di kota yang serba mahal saat itu Adit harus menjalani hidup dengan berat lah. Nah tidak lama kemudian pun ayahnya meninggal saat itu. Otomatis yang menjadi tulang punggung keluarga saat itu menjadi Adit. Adit menjadi tulang punggung keluarga, harus membiayai anak dan istrinya serta ibunya saat itu. Nah saat tiba malam hari, saat itu ngelamun lah, hari-harinya gini-gini aja gitu kan, bisa dikatakan serabutan, cuman buruh seadanya. Jangankan buat beli baju atau itu, buat makan pun ya susah lah gitu kan. Makan pun nggak normal, kadang sehari 2 kali gitu kan, kadang sehari sekali. Nah bisa digambarin lah saat itu kondisinya sesulit itu keluarga Adit. Sampai Adit tuh ingat satu hal yang diucapin sama ibu bapaknya dulu, bahwasanya mereka tuh punya lahan atau perkebunan di desa. Jadi saat itu si Adit tuh tinggal di sebuah kota 4 jam dari desanya gitu kan. Nah cuman desanya itu cuma si Adit cuma tahu alamatnya aja, nggak tahu di mana. Si Adit tinggal di kota 4 jam dari luar Jawa gitu kan, bisa dikatakan. Nggak bisa gue sebutin di mana detail rumahnya, intinya di kota lah saat itu. Nah si Adit tuh nginget-inget gitu kan, soalnya si Adit tuh lahir di desa tersebut dulu, itu cuma lahir doang. Waktu udah beres lahir langsung pindah ke kota saat itu. Nah cuman yang si Adit ingat saat itu, desanya itu terletak di pegunungan lah bisa dikatakan. Nah akhirnya si Adit nanya lah ke ibunya, bu apakah benar gitu kan keluarga ini punya kebun atau ladang. Iya emang benar kata ibunya si Adit, jujur. Boleh nggak kalau kita pindah aja ke sana gitu, ngapain hidup susah di kota kan? Kata si ibunya jangan gitu. Lah kenapa bu kan gitu. Intinya jangan lah gitu, kamu jangan banyak tanya kayak si ibunya kayak gitu. Ya si ibunya juga agak sedikit marah lah saat itu kan, bukan marah, tensi obrolannya naik lah bisa dikatakan kayak gitu. Nah seminggu kemudian si Adit ngomong lagi ke ibunya, bu udahlah kita pindah aja ke desa katanya kayak gitu. Jangan kata ibunya si Adit. Kenapa bu kan kayak gitu, ya jangan pokoknya. Nah akhirnya si ibu tuh bikin alasan seperti ini, warga di sana itu punya masalah sama keluarga kita, intinya benci sama keluarga kita di itu, takutnya kalau kamu ke sana diapa-apain, terus kalau kamu nanti ke sana bisa disantet katanya kayak gitu kan. Nah akhirnya si Adit tuh nggak jadilah ke sana, tapi waktu di kamar sama istrinya berunding lah si Adit, gimana ya deh kalau kita ke desa aja tanpa sepengetahuan si ibu katanya gitu. Jangan mas katanya, kasihan si ibu kalau ditinggalin di sini. Kata si Adit kita nggak ninggalin
full 100%. Kalau kita sukses atau kita jalan di desa, si ibu udah lihat hasilnya, kita ajak si ibu, katanya kayak gitu. Karena mungkin kondisi yang saat itu sulit, istrinya pun nggak bisa berbuat apa-apa. Apa kata si Adit, ya udah ngikut-ngikut aja, namanya istri kan. Akhirnya mereka sepakat buat kabur ninggalin ibunya saat itu, dan pergilah ke desa itu yang berjarak 4 jam dari kota si Adit. Nah, singkat cerita, sampailah si Adit di desa tersebut. Saat si Adit lihat desanya itu, ya nggak bisa dikatain atas gunung juga gitu kan, masih tengah-tengah ada sebuah perkampungan. Saat itu si Adit ngelihat cuman mungkin sekitar 30 rumah, yang itu pun jaraknya 10 sampai 20 meter lah. Enggak rumah yang berdempetan, ya kurang lebih 30 rumah saat itu, jaraknya 10 sampai 20 meter rumah ke rumahnya. Nah, waktu si Adit tiba di sana, si Adit ketemulah sama warga. Dan warga di sana itu bisa dikatakan humble lah ya, bisa kalau ada orang asing itu enggak diacuhkan atau dicuekin lah, bisa dikatakan. Sorry tuh saya ini beda kalau kita di kota gitu kan, kalau kita pelengap-pelengap juga jarang lah, hanya beberapa yang nyapa kita. Beda kalau kita itu ke desa biasanya, kadang kalau kita udah ngelirik kanan kiri juga langsung ada yang nanya mau kemana deh. Nah, kondisi itu tuh yang dirasain si Adit saat di desa tersebut, dan si Adit tuh berpikir kayak gini, apa yang dikatain ibunya kok beda gitu kan. Kalau kata ibunya, kalau saya kesini bisa diapa-apain atau bisa disantet bahkan, tapi kenyataannya realnya enggak gitu kan. Warga di sini itu baik, itu ramah-ramah kata si Adit. Nah, akhirnya si Adit tuh ketemu kan sama tadi seseorang, ya sebut aja lah bapak-bapak gitu. Diajak lah si Adit ke rumahnya, dikasih minum gitu kan, dikasih hidangan ya seadanya orang-orang desa. Nah, lama kelamaan si Adit udah ngerasa, udah nih bisa kayaknya diceritain apa maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini gitu kan, kata si Adit. Nah, baru si Adit ngomong, Pak, bapak kenal nggak sama Pak Rusdin, ya almarhum Pak. Seketika raut muka si bapak yang diajak ngobrol sama si Adit yang ngasih minum tersebut tuh, raut mukanya berubah seperti orang yang sedikit ketakutan, cemas gitu kan, sama beda aja lah, sinis gitu kan, apa ya, sorry bahasa Indonesianya kurang lebih, ya wajahnya itu agak jutek lah bisa dikatakan. Nah, nggak tahu kenapa sih bapak yang diajak ngobrol sama si Adit tuh ngebuat alasan lah, yang tadinya hangat, yang si Adit ngomong kayak gini, Dek, maaf katanya, bapak mau pergi ke kebun dulu. Nah, Adit cari aja Pak Hajir katanya kayak gitu, dia lebih tahu gitu. Bapak mau berangkat saat itu, mau pergi ke kebun. Kata Adit, kenapa si bapak ini tiba-tiba jadi pengen inilah, kalau bisa dikatakan ngusir secara halus gitu kan. Si Adit pun melihat lah gelagat-gelagat si bapak itu bahwa mulai gak enak lah kan kondisinya. Ya udahlah Pak, kita pamit dulu. Si Adit pun mencari tuh, ketemulah sama Pak Hajir, yang kebetulan Pak Hajir itu adalah salah satu teman dekatnya almarhum yang kita katakan aja Pak Rusdin waktu itu. Nah, akhirnya Pak Rusdin tuh bukan cuman hanya temennya, Pak Hajir itu bukan cuman temennya Pak Rusdin, bahkan Pak Hajir juga tahu lahan Adit di mana, lahan almarhum bapaknya di mana, ladang bapaknya itu di mana gitu. Nah, akhirnya karena kondisinya udah mulai sore, akhirnya si Pak Hajir tuh nyuruh lah si Adit buat nginep dulu buat malam ini, besok kita ke sana katanya. Disambut lah cerita-cerita sedikit itu kan, ya intinya gini. Tapi Pak Hajir masih belum mengungkapkan apa-apa saat itu, cuman ya mungkin ini anak temennya datang gitu kan. Nah, keesokan harinya diantar lah tuh ke ladang almarhum bapaknya Adit, Pak Rusdin. Tapi kata Pak Hajir kayak gini, Nadit maaf nih, soalnya jaraknya tuh 1 jam ke ladang bapak kamu, ke lahan bapak kamu. Ya apa-apa Pak, kalau Pak Hajirnya nggak keberatan boleh nggak minta antar, ya boleh-boleh aja. Nah, kita juga tahu lah gitu kan, kalau di desa atau di pegunungan itu ada tanah yang bisa dikatakan kalau kata orang desa tersebut itu tanah kontrak, tanah yang belum ada surat kepemilikan, bukan, ya mungkin milik negara, cuman
belum ada surat-suratnya gitu, masih disebutnya kalau kata orang desa tanah angon gitu, jadi bebas siapa aja mau nanam apa di mana kayak gitu, mau eh, ya pokoknya berkebun gimana bebas, cuman sewaktu-waktu kalau negara ambil itu bukan hak gitu kan. Nah kecuali tanah ini, tanah yang almarhum bapaknya Adit itu Pak Rusdin, dia surat itu udah ada suratnya, cuman nggak tahu di mana, nggak tahu disimpan ibunya, nggak tahu disimpan sama almarhum. Intinya si Adit pun nggak bawa suratnya, cuman warga sekitar tahu lah itu kalau itu tuh tanahnya bapaknya Adit. Akhirnya mereka pun lah jalan tuh mengikuti jalan setapak saat itu. Nah saat tiba di ladang atau di lahan bapak almarhum Pak Rusdin itu, si Adit ngeliat ada tiang-tiang gitu kan yang ngebatasin tanahnya tersebut, terus di atasnya tuh ada tanda kresek merah. Nah si Adit tanya, apa itu tanda, itu tanda lahan kamu, kenapa Pak pakai tanda gitu kan. Nah maaf nih Pak, eh, warga sini tuh, masyarakat ini nggak mau ngelewatin tanah itu katanya. Nah Sadit pun penasaran kenapa sih warga di sini sampai sebencinya itu gitu Pak ke keluarga kita gitu kan. Nah karena tujuan si Adit ke sana bukan untuk ngeberesin masalah ya, si Adit datang ke sana cuman pengen tahu lah ladang buat digarap gitu kan. Nah akhirnya kata Pak Hajir kayak gini, ya udahlah Dit, jangan dipikirin, nanti juga seiring berjalannya waktu masyarakat juga mulai berubah mungkin pandangannya ke Adit gitu. Ya udahlah, karena Adit pun nggak mau mikir panjang, nggak diperpanjang tuh obrolan saat itu. Akhirnya mereka pun memutuskan pulang saat udah Pak Hajir ajak tuh keliling-keliling sambil lihat-lihat batas-batasnya. Ya kurang lebih 1 sampai 2 hektar, 2 hektar kalau nggak salah itu 2 hektar. Akhirnya pulang. Nah saat itu kondisi ladangnya itu tinggi ilalangnya, setengah badan orang dewasa lah. Ya kurang lebih 1 meteran lah ilalang. Nah si Adit nggak bisa tuh bayar tukang atau buruh ya buat ngebersihin ladangnya, otomatis dia aja lah sendiri karena dia juga gak bawa uang saat itu. Akhirnya mereka pulang. Keesokan harinya si Adit minta izin ke istrinya sama ke Pak Hajir mau datang lagi ke sana buat beres-beres di ladang tersebut, udah mau mulai lah gitu kan. Akhirnya dikasih bakal makan saat itu, bawa tas kecil isinya cuma parang satu saat itu. Nah akhirnya si Adit tuh berangkat lah ngikutin jalan kemarin yang menurut si Adit tuh jalan yang ditunjukin sama Pak Hajir, cuman ngelewatin jalan setapak. Nah tapi perasaan si Adit harusnya 1 jam itu nyampe, perasaan si Adit udah lewat, kayak udah lewat 1 jam nih tapi belum nyampe. Akhirnya kurang lebih mungkin perkiraan si Adit udah 2 jam masih belum nyampe. Akhirnya si Adit tuh memikir, oh mungkin ini tersesat gitu, udah balik lagi gitu kan, takutnya tersesatnya semakin jauh gitu saat itu. Nah akhirnya si Adit tuh balik lagi lah. Nah waktu balik kembali ke jalan yang sebelumnya, tiba-tiba si Adit di depan ngelihat pohon yang tumbang. Yang jelas-jelas tadi waktu ngelewat ke sana tuh gak ada pohon besar yang tumbang. Ya pohonnya besar, cuman masih bisa lah dilewatin sama orang dewasa saat itu. Terus tumbang, si pohon tumbang itu tuh bukan pohon tumbang baru gitu kan. Si Adit ngelihatnya itu udah rapuh. Bahkan si akar yang terangkat itu udah nggak ada tanahnya kan. Kalau misalkan pohon baru yang tumbang biasanya masih ada tanah yang nempel gitu kan ke bawah sama pohon yang tumbang. Cuman ini nggak ada, udah kayak bersih lah, akar-akarnya udah kelihatan terus. Akhirnya si Adit bingung gitu, ini benar-benar udah tersesat itu kan. Nah si Adit lewatin pohon tersebut, jalan lagi tuh. Makin lama si Adit tuh makin masuk ke dalam hutan. Yang saat itu pun hutannya udah mulai gelap saat itu. Bukan waktunya udah mulai sore atau mau ke malam, saat itu masih siang, cuman nggak tahu kenapa saat itu tuh hutan itu mulai gelap lah gitu. Dan si rumput pohon pun udah mulai tebal lah, kayak apa namanya, orang yang nggak pernah lewat ke situ lah. Karena si Adit pun nggak tahu jalan tapi yakin di sini ada jalan setapak, kayaknya diterobos lah itu kan, ilalang kayak gitu diterobos. Nah waktu lama kelamaan si Adit berjalan, waktu keluar tuh kayak di semak-semak kayak gitu, si Adit ngelihat air terjun saat itu. Air terjun yang bisa dikatakan tinggi gitu kan kata si Adit. Airnya tapi bersih gitu. Si Adit mikir, kok di desa ini gitu atau di kampung ini tuh ada
air terjun seindah ini gitu, sebagus ini, tapi nggak ada orang yang kesini, bahkan jalannya pun udah mulai tertutup ilalang sama ranting-ranting kecil yang ngalahin jalan gitu kan. Nah karena si Adit ngerasa ini udah tersesat, akhirnya si Adit pun memutuskan untuk berhenti dulu istirahat karena ya capek. Terus si Adit ngeluarin dari tasnya makanan, makan saat itu. Nah tapi walaupun dalam kondisi si Adit itu tersesat, si Adit takjub melihat air terjun saking indahnya saat itu. Beres makan si Adit ngelamun gitu kan. Nah rasa si Adit ngerasa tersesat itu lama kelamaan hilang. Yang dipikiran si Adit cuman fokus aja gitu, fokusnya tuh ngeliatin air terjun saking indahnya. Akhirnya si Adit pun ngerasa kayaknya segar nih kalau mandi kan kayak gitu. Nah akhirnya si Adit tuh memutuskan buat mandi di air terjun tersebut. Nah akhirnya si Adit pun buka baju, buka celana panjangnya, cuman pakai celana pendek, masuk ke air. Dan saat itu airnya tuh sangat jernih sekali, bahkan si kaki Adit pun terlihat itu kan, airnya mungkin ya setengah meteran tapi kaki si Adit kelihatan, terus batu-batunya. Nah karena si Adit pengen mandi gitu kan, dimasukin tuh wajahnya ke air sama kepalanya. Saat di dalam air si Adit nggak dengar suara perempuan yang teriak, tapi suara perempuan tersebut tuh bukan suara yang asing, familiar lah di telinga si Adit, seperti pernah mendengar itu suara ini, nggak asing gitu gitu. Nah si Adit kaget tuh dari air. Wah waktu ini si Adit, oh mungkin ini cuma halusinasi gitu karena kecapean, tapi masih penasaran lah, dicoba lagi tuh sekali lagi, dimasukin kepalanya ke air, tetap masih ada suara teriakan di dalam air tersebut. Nah akhirnya si Adit pun ngerasa ini suasana udah mulai gak beres, bangun ngambil baju, pakai lagi baju, berangkat lagi si Adit. Nah makin lama si Adit, nah akhirnya si Adit tuh ngerasa aman saat itu karena melihat satu gubuk yang di sana tuh ada perapian. Terus si Adit ngelihat asap, oh mungkin itu ada orang kan kayak gitu. Disamperin tuh ke gubuk tersebut. Nah waktu si Adit lihat-lihat kondisi gak ada siapa-siapa. Nah nggak lama kemudian keluar lah seorang kakek-kakek di gubuk tersebut, ngomong kayak gini, nah Adit udah tiba. Nah si Adit kaget, kenapa ini kakek-kakek tahu gitu, padahal baru ketemu gitu. Yuk nah Adit masuk dulu katanya kayak gitu. Bentar kata si Adit, kakek siapa gitu. Udah masuk dulu nah Adit, kita makan dulu katanya kayak gitu. Makan kata Adit. Akhirnya si Adit masuk ke gubuk tersebut. Ya kita gambarin dulu lah, kurang lebih gubuknya itu kayak meja gitu, meja yang kayak lesehan. Nah cuman saat di dalam atau di kondisi gubuk tersebut, si Adit ngelihat makanan itu komplit, bisa dikatakan komplitnya itu mewah gitu, nggak bisa, ini nggak lazim gitu, bahkan sampai ada buah-buahannya pun komplit, dari mulai anggur, jeruk, apel, daging ayam, telur, ikan gitu. Si Adit mikir kakek ini dapat dari mana kan kayak gitu, kalau logika si Adit nggak masuk, ini nggak masuk otak gitulah bisa dikatakan kayak gitu. Karena si Adit pun nggak mau nanya hal itu gitu kan, si Adit tuh ngomong kayak sebenarnya saya tuh tersesat gitu kan, saya pengen pulang lagi ke desa. Udah makan dulu kata si kakek tersebut. Nah akhirnya si Adit makan, bahkan si Adit tuh makan sampai lupa tadi udah makan karena lahapnya, karena enaknya saat itu. Nah saat di tengah-tengah si Adit sedang makan, si kakek ini ngomong kayak gini, tanah ini tuh bukan lagi tanah milik bapak kamu, karena bapak kamu nggak menepati janji. nah si Adit tuh berhenti dari makannya, lihat muka si kakeknya. Maksudnya ke kata si Adit. Nah si Adit makan lagi, si kakek itu ngomong lagi, Tanah ini tuh bukan milik bapakmu lagi, karena bapakmu nggak menepati janji. si Adit nggak ngejawab lagi yang keduanya, diam si Adit. Di dalam hati cuma, kenapa kakek ini ngomong kayak gini, ngomong lagi sampai 3 kali. Tanah ini tuh bukan milik bapak kamu, karena bapak kamu udah nggak nempatin janji. Si Adit mulai bingung saat itu.
makan tuh cepat si Adit beresin. Akhirnya si Adit tuh ngomong, kayak saya mau pamit pulang dulu, dianterin lah keluar. Nah saat itu kakek ini ngomong kayak gini, kalau kamu mau pulang katanya, nah Adit kamu pulang lurus aja, nanti waktu ada pertigaan kamu ambil kanan. Nah saat itu si Adit ngerasa tenang. Nah kalau kamu udah ngelewatin jalan itu, jalan setapak itu, kamu udah nyampe di desa. Nah saat Adit sudah ditunjuk jalan oleh kakek tersebut, Adit pun beranjak lah. Yang tadinya saat tiba di gubuk kakek tersebut tidak sampai sungkem atau suntangan gitu kan. Saat pulang karena Adit ngerasa udah dibantuin, udah ngerasa ditolongin, udah dikasih makan, sampai saat itu sungkem lah ke si kakek tersebut, ngomong makasih kek udah nolongin Adit katanya. Saat si Adit berjalan ninggalin si kakek tersebut ngomong kayak gini, kamu tidak akan pernah ketemu saya lagi. nah tapi saat itu si Adit berat untuk ngelihat ke belakang. Ya udahlah kata si Adit gitu. Jalan tuh diterusin. Saat ada ada pertigaan, Adit ambil kanan. Gak lama kemudian si Adit ngeliat tuh desanya. Alhamdulillah kata si Adit. Nah waktu saat tiba di desa, tiba-tiba gak lama kemudian si warga dan si masyarakat yang di desa tersebut ngerumunin si Adit saat ini Adit ketemu, ini Adit ketemu. Kata si Adit kenapa emang gitu kan. Padahal cuma nyasar ya beberapa jam. Ya mungkin 3-4 jam kata si Adit. Masa warga sampai nyariin kayak gini gitu kan. Ini Adit ketemu sampai akhirnya Pak Hajir datang. Udah bawa aja si Adit ke Ustad. Dibawalah si Adit gitu kan. Sedikit dipaksa gitu kan bisa dikatakan. Si Adit bingung gitu kan kenapa masyarakat kayak gini. Nah saat di rumah Pak Ustad ya bisa dikatakan Pak Ustadz di sana tuh yang ngerti hal-hal yang kayak gini lah, orang kesurupan itu kan atau orang yang ada gangguan-gangguan penyakit yang aneh, intinya dibawa ke Ustadz tersebut. Waktu si Adit di sana, gimana Dit ceritain, kamu sampai ngilang 2 tahun. Nah kata si Adit 2 tahun itu kan. Si Adit waktu masuk itu 2004, waktu keluar dari hutan tersebut udah 2006. Si Adit kaget, yang benar Pak masa saya hilang 2 tahun. Iya istri kamu juga udah ninggalin kamu, katanya udah kembali lagi ke kota. Si Adit penasaran, coba lihat kalender itu kan di rumah Pak Ustadz itu, lihat kenapa sekarang 2006 masih percaya nggak percaya. Saat itu si Adit bingung gitu kan. Si Adit pun kata masyarakat keluar dari hutan tersebut tuh kayak orang yang emang bener-bener baru keluar dari hutan, yang berangkat pagi pulang sore gitu, kondisinya juga masih fresh gitu kan. Nah saat itu pun diterawang lah sama Ustadz, tapi nggak ada lah sosok atau jin yang ngeganggu si Adi itu. Nah akhirnya si Adi itu nyeritain lah semuanya sedetail mungkin ke Pak Hajir, dari mulai ngikutin jalan setapak, ada pohon tumbang, balik lagi terus nemu air terjun. Nah saat di air terjun Pak Hajir tuh langsung ngomong, nah Adit Bapak ini pun cerita terpaksa. Ya udah Pak ceritain kata Adit. Ada apa sebenarnya? Air terjun tersebut itu bisa dikatakan air terjun goib kata Pak Hajir. Itu air terjun yang biasa dibicarakan atau diperbincangkan sama masyarakat, itu emang tempat pemujaan setan, tempat pesugihan. Nah saat itu si Adit tuh kaget lah. Enggak Pak, ini air terjun benar. Enggak nah Adit, itu bukan air terjun di dunia kita, bisa dikatakan itu dunia goib. Nah sekarang lah mungkin waktunya nah Adit tahu gitu kan, kenapa masyarakat bisa beda ke Adit waktu ngedenger nama Bapak Adit gitu kan. Nah sebetulnya Bapak Adit itu dulunya di sini orang terkaya, bahkan sampai ngebangun tadi musola gitu kan. Nah sampai ada suatu kejadian atau momen ternyata bapaknya Adit sering menumbalkan janin yang ada di kandungan ibunya Adit, janin yang selalu tepat 6 bulan
kandungan gitu kan, 6 bulan janin pasti keguguran atau. Nah sebelum keguguran ibunya Adit tuh sering mimpi, mengidam lah kalau bahasanya, ingin air terjun gitu. Selalu seperti itu mimpi ibunya Adit. Nah itu rahasia yang kita sembunyiin dari Adit, dan hanya desa ini pun yang cuman hanya desa ini aja yang tahu gitu kan cerita itu tuh. Sampai akhirnya kan masyarakat tuh resah lah. Nah Adit kayak gitu, resah otomatis tuh kan, ayahnya Adit, ibunya Adit tuh dijauhin lah sama masyarakat di sini. Nah bapaknya Adit bisa dikatakan putuslah hubungan bersama bangsa jin saat itu karena udah enggak ngasih tumbal gitu kan. Tapi yang tadinya si jin itu menjadi sekutu, sekarang menjadi musuh. Nah mungkin itu yang dialami saat kejadian itu tuh, bapaknya Adit jadi mulai sakit-sakitan, dan Adit pun tahu sampai ke kota pun sampai ayahnya meninggal tuh sakit gitu kan. Bahkan medis tuh nggak bisa nemuin penyakit bapaknya Adit. Nah di sana Adit udah mulai mikir itu cerita, oh kayak gini cerita sebenarnya gitu kan, ayahnya numbal pesugihan. Nah saat itu pun Adit kembali lah kan ke kota saat itu, ngelihat istrinya dan ceritalah ke ibunya, ternyata kayak gini bu, kenapa ibu nggak nyerita, takutnya kamu kecewa sama bapak kamu gitu. Dan si Adit di sana tuh mikir, oh kakek yang tadi ada di gubuk tersebut udah dipastiin itu mungkin jin, dan ucapan yang kakek tadi dikatakan ini bukan tanah bapak kamu karena bapak kamu gak nepatin janji, mungkin bapaknya Adit udah nggak ngasih tumbal. Nah jadi teman-teman ceritanya segitu dulu cerita yang bisa gue bawain. Tunggu kisah dan cerita horor selanjutnya di Pusara Waktu. Gue Temon mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.